demi mengakomodasi pertandingan Manchester United melawan Vietnam All Star. ASEAN All Star, saudara-saudara. Malaysia, tim nasional Malaysia harus terusir dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Mereka akan menjalani pertandingan persahabatan friendly match melawan Cape Verde di Stadion Kuala Lumpur, saudara-saudara. Waduh, macam mana ini Pak Cik? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Saudara-saudara, jadi begini saudara-saudara, hari ini kita akan main. Kita akan bicara, mengomentari apa yang terjadi di negara tetangga kita. Ada pemanggilan tim nasional Malaysia, saudara-saudara, untuk FIFA Matchday edisi Juni 2025. Dan ada dua hal yang menarik yang ingin kita bahas di edisi kali ini tentang apa yang terjadi di tim nasional Malaysia. Jadi Malaysia ini akan menghadapi FIFA Matchday edisi Juni, itu tanggal 10 Juni 2025 itu akan menghadapi Vietnam. Vietnam pada pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027. Ini di grup ini ya, di kualifikasi Piala Asia ini ya, Malaysia tergabung dengan Nepal dan Laos, saudara-saudara. Pada pertandingan pertama, Malaysia menang 2-0 lawan Nepal, sementara Vietnam menang besar lawan Laos. Sehingga Vietnam itu sekarang memuncaki klasemen di grup ini, Malaysia di posisi kedua. Nantinya, saudara-saudara, hanya akan ada satu tim yang lolos ke Piala Asia 2027 dari setiap grupnya, saudara-saudara. Dan untuk itu Malaysia benar-benar mempersiapkan dengan serius jauh-jauh hari, karena Liga Malaysia sudah selesai. Kemudian beberapa pemain abort di Eropa, kompetisi di Eropa juga sudah selesai. Ada yang di Eropa enggak ya? Ya pokoknya itulah. Sehingga mereka akan mulai pemusatan latihan itu mulai tanggal 18 atau 19 Mei. Kemudian ada fase berikutnya, fase kedua nanti tanggal 25 Mei. Dan fase terakhir itu tanggal 1 Juni 2025. Jadi ada waktu cukup panjang untuk Peter Slamovski untuk benar-benar mempersiapkan skuad Malaysia ini agar targetnya adalah mengalahkan Vietnam sehingga Malaysia punya potensi lolos ke Piala Asia 2020. Latihan jangka panjang ini, saudara-saudara, yang akan digelar mulai tanggal 18 itu setelah itu mereka akan menggelar pertandingan persahabatan terlebih dahulu. Pertandingan uji coba terlebih dahulu. 2 pertandingan uji coba terlebih dahulu melawan Cape Verde. Tanjung Verde atau bahasa Portugisnya Capo Verde. Itu adalah tim nasional dari Afrika. Afrika yang peringkatnya di 100 besaran lah, saudara-saudara, di atas 100-an. Di dalam 100 besar itu mereka akan
Dua kali pertandingan persahabatan itu tanggal 29 Mei dan tanggal 3 Juni. Dan yang menarik ini saudara-saudara, yang menarik kalau saudara-saudara ingat, tanggal 28 Mei saudara-saudara ada pertandingan di Stadium Nasional Bukit Jalil yang melibatkan Manchester United. MU saudara-saudara, Manchester United akan beruji coba menjalani pertandingan tidak penting melawan Vietnam All Star. ASEAN All Star saudara-saudara, ASEAN All Star, karena diperkuat pemain-pemain bintang dari Vietnam, kemudian pelatihnya dari Vietnam, dan ada beberapa pemain dari Asia Tenggara lain yang ya mungkin bukan pemain utama lah, yang pemain utamanya kan semuanya fokus ke pemusatan latihan. Dan yang lebih menarik lagi adalah Malaysia, tim nasional Malaysia tidak bisa menggelar pertandingan melawan Cape Verde di Stadium Nasional Bukit Jalil. Mereka harus terusir dari Stadion Bukit Jalil sehingga mereka akan bermain di stadion di Kuala Lumpur. Nah, bukan di Stadion Nasional yang seharusnya digunakan untuk pertandingan tim nasional. Kalah dengan Manchester United, kalah dengan Vietnam All Star yang akan bermain menggunakan Stadium Nasional Bukit Jalil, saudara-saudara. Walaupun ya saya nggak tahu apakah yang nonton akan banyak atau tidak, karena faktanya kan Manchester United yang datang juga bukan pemain utama. Pemain utamanya akan membela tim nasional. Tim nasional begitu, hanya Vietnam saja yang mengeluarkan pemain utamanya, sementara Malaysia lebih baik fokus ke sini untuk Piala Asia, kualifikasi, dan mereka tersingkir akan bermain di kualifikasi. Ya ini agak aneh juga ya, mengherankan juga ya, tapi ya itulah urusan masing-masing negara punya aturan yang beda-beda. Malaysia, tim nasional Malaysia yang terusir dari Stadium Nasional Bukit Jalil nanti saat melawan Cape Verde, saudara-saudara. Yang menarik lagi dari pemanggilan pemain oleh Peter Slamovski di tim nasional Malaysia ini adalah tidak adanya pemain. Ini jadi begini. Pada waktu itu, beberapa bulan yang lalu kan Malaysia mengatakan, mengklaim sesumbar mereka akan segera mendatangkan, memanggil banyak sekali 8 atau 9 pemain keturunan Malaysia yang ada di Eropa, kelahiran Eropa, berasal dari Eropa Selatan. Waktu itu begitu ya. Ternyata setelah 2 kali pemanggilan pemain di 2 kali FIFA Matchday yang sudah dijalani sebelumnya dan ini nanti, ternyata yang dari berapa banyak pemain itu hanya ada 2 yang benar-benar terbukti sebagai pemain Malaysia, sebagai pemain keturunan Malaysia, dan akhirnya mendapatkan panggilan membela Malaysia. Nama pertama adalah Hector Hevel. Hector Hevel ini adalah pemain dari kelahiran Belanda, saudara-saudara. Kelahiran Belanda tapi bermain di Portimonense di Portugal. Pemain di Portimonense di Portugal, dan dia pernah bermain di Belanda U16, Belanda U20, usianya 28 tahun dan posisinya adalah midfield. Si Hector Hevel ini sudah dipanggil dan sudah bermain pada pertandingan FIFA Matchday sebelumnya ketika Malaysia mengalahkan Nepal 2-0, saudara-saudara. Dan ya menurut penilaian beberapa orang di Malaysia ya penampilannya lumayan lah, saudara-saudara. Lumayan, posisinya adalah gelandang midfield dan posturnya ya sebenarnya nggak terlalu tinggi, saudara-saudara. 171 cm. 171 cm, dia jebolan lulusan dari ADO Den Haag. ADO Den Haag, kemudian sempat main di AEK Lanarca di Siprus ya. Siprus atau di Yunani ya, di Siprus kalau nggak salah. Kemudian sempat main di Andorra, di Cartagena, di Spanyol. Kemudian sempat main di Cina, di Guangxi Pingguo. Dan sejak 2025 itu dia bermain di Portimonense di Portugal, saudara. Kedua, yang dari sekian banyak pemain keturunan Eropa itu, pemain Eropa yang dipanggil, yang katanya dipanggil masih itu adalah yang akhirnya resmi adalah Gabriel Felipe Arocha, atau biasa disapa sebagai Gabriel Palmero. Itu adalah left back. Left back itu back kiri dan dia kelahiran Las Palmas, ya, Spanyol, saudara-saudara, berusia 23 tahun, left back, saudara-saudara. Sekarang tercatat sebagai
pemain Las Palmas yang sedang dipinjamkan ke Tenerife B, saudara-saudara. Tenerife B itu kalau nggak salah di Segunda Division atau Segunda B gitu ya. Pokoknya bukan di La Liganya, saudara-saudara. Nah, ini sebelumnya si Gabriel Palmeiro ini sudah dipanggil waktu pertandingan melawan Nepal, tapi dia nggak main. Waktu itu dia hanya ikut pemusatan latihan. Saya nggak tahu ya apakah waktu itu administrasinya belum beres atau apa. Tetapi waktu itu dia sudah dipanggil bersama dengan si Hector Hevel. Bedanya Hector Hevel menjalani debut di pertandingan tersebut. Sementara si Gabriel Palmeiro ini tidak menjalani debut. Karena ya saya nggak tahu. Dia hanya ikut latihan. Mungkin administrasinya belum selesai dan saya rasa mungkin sekarang nanti ketika pertandingan melawan Cape Verde, Tanjung Verde ini, si Gabriel Palmeiro itu bisa diberi kesempatan untuk bermain karena konon katanya menurut beberapa orang di Malaysia ini pemain yang cukup bagus, cukup licin, cukup lincah, kemudian speednya bagus, passing-passingnya dia juga bagus, kemampuan menyerang dan bertahannya juga sama bagus. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana si Gabriel Palmeiro ini akan bermain bersama Malaysia. Pemanggilan kali ini juga Peter Slamovski memanggil banyak sekali pemain yang belum punya caps, belum sempat membela tim nasional Malaysia. Ada beberapa pemain yang masih muda lah, saudara-saudara ya. Jebolan tim nasional U23 sebelumnya, U23 apa U22 itu lah, saudara. Itu banyak sekali pemain yang belum punya jam terbang. Misalnya si penjaga golnya Sheikh Nasrul Haq itu dari Terengganu itu juga dipanggil. Kemudian ada Zikri Khalili itu juga dipanggil. Ubadillah Samsul, Aiman Hakimi, Alif Ahmad, Safrian Arsyad itu juga dipanggil ke tim nasional Malaysia untuk pertama kali. Hong Wan, Hong Wan itu juga dipanggil. Hong Wan ini adalah pemain dari Johor Darul Taksim yang sebenarnya musim lalu main bagus, saudara-saudara. Musim lalu dia main bagus, tetapi saya nggak tahu ya musim ini kenapa baru dipanggilnya sekarang setelah musim ini dia tampaknya tidak terlalu banyak bermain di Johor Darul Taksim. Saya nggak tahu, tetapi ya itu mungkin hanya seleksi atau apa. Kemudian si Muhammad Abu Khalid, Haikal Danis juga dipanggil, saudara-saudara. Jadi ada banyak pemain yang belum punya caps yang sengaja dipanggil bersamaan dengan pemain-pemain lama mereka. Ada juga pemain yang sudah lama nggak dipanggil, misalnya si Junior Elsdal, itu juga kembali dipanggil. Kemudian ya selebihnya pemain-pemain yang selama ini sudah merumput bersama tim nasional Malaysia sudah menjadi langganan, termasuk pemain-pemain naturalisasi mereka seperti Romel Morales, Endrick, Paulo Josue, kemudian bersama dengan pemain-pemain lokal kayak Faisal Halim kembali dipanggil setelah mengalami masalah kesehatan, disiram air keras. Kemudian siapa lagi tuh si namanya Arif Aiman juga dipanggil, Dion Kuls yang main di Buriram, kemudian Fergus Terne. Jangan lupa striker muda Fergus Terne yang kalau nggak salah sekarang dia main di Thailand. Di Thailand dia dari Johor dipinjamin ke Thailand kalau nggak salah. Kemana lah gitu klub di Thailand itu. Mantan penyerang di U23 itu juga dipanggil. Jadi itu upaya Peter Slamovski dengan memanggil pemain-pemain muda, pemain-pemain baru untuk dicampur dengan pemain senior itu. Tampaknya dia ingin melihat kualitas pemain nanti yang bisa digunakan untuk masa depan Harimau. Semoga saja saudara-saudara, semoga saja mereka sukses. Nah, sebagai tetangga yang baik, kita harus mendoakan tetangga kita supaya sukses. Nah, setidaknya kalau Malaysia bisa lolos ke Piala Asia kan bagus. Indonesia sudah pasti lolos. Kemudian nanti Thailand lolos ke Piala Asia. Kemudian mana Filipina lolos ke Piala Asia. Kan itu berarti sudah ada 4. Ya, Malaysia ini dengan Vietnam ini ya harus saling bunuh, saudara-saudara. Salah satu dari Malaysia atau Vietnam. Saya rasa sih mending Malaysia lah ya daripada Vietnam ya. Vietnam biarin aja dia juara di level AFF.
Biarin dia berpuas diri dengan level AFF, biarin dia bangga bermain melawan Manchester United. Tetapi ya saya harap sih Malaysia bisa lolos ke Piala Asia, nanti bisa mengalahkan Vietnam, karena ini pertandingan di kandang ini penting, karena nanti masih ada pertandingan melawan Vietnam di Hanoi sana yang tentu saja akan jauh lebih sulit. Sehingga mau tidak mau pertandingan melawan Vietnam ya nanti ini di Bukit Jalil sudah tanggal 10 Juni itu harus dimanfaatkan dengan maksimal, karena ya begini, Vietnam pun kan Malaysia persiapan jauh lebih panjang, sementara Vietnam masih sibuk dengan Manchester United All Star. Nah, itu kan sebenarnya kesempatan besar bagi Malaysia untuk benar-benar maksimal mempersiapkan diri secara maksimal, sementara biarkan Vietnam bersukaria, bersukacita dengan pilihan dia untuk mengirimkan pemain-pemain terbaik dia, untuk mengirimkan pelatih dia di ASEAN All Star, di Vietnam All Star, sementara negara-negara tetangga dia di Asia Tenggara tidak terlalu berminat, tidak terlalu, ya biasa-biasa aja lah menjalani pertandingan uji coba melawan Manchester United. Lagi pula juga Manchester United bukan tim utama. Jadi ini harus dimanfaatkan, kesempatan ini harus dimanfaatkan Malaysia untuk mengalahkan Vietnam dan mencoba lolos ke Piala Asia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Tadi saudara-saudara, hari ini untuk edisi kali ini tadi kita bicara tentang pemanggilan negara tetangga kita. Kita mengulik-ngulik apa yang terjadi di negara tetangga kita. Di Malaysia ada pemanggilan pemain untuk tim nasional untuk FIFA Matchday edisi Juni, saudara-saudara. Di edisi Juni itu Malaysia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam. Nah, dan sebelum itu Malaysia akan menggelar pertandingan persahabatan. Jadi ini ada dua hal yang menarik yang kita bahas tadi di tim nasional Malaysia. Pertama adalah Malaysia akan menggelar pertandingan persahabatan tanggal 29. Tanggal 29 Mei 2025 dan tanggal 3 Juni 2025 melawan Cape Verde, Tanjung Verde, Cabo Verde. Itu klubnya Yuran Fernandes. Di Afrika sana lah, saudara-saudara, di Afrika sana. Dan yang menarik ini, Malaysia terusir dari Stadion Nasional Bukit Jalil. Terusir, saudara. Mereka akan main di stadion di Kuala Lumpur, Stadion Kuala Lumpur. Kenapa demikian? Karena pada tanggal 28 Mei 2025, saudara-saudara, Stadion Nasional Bukit Jalil itu digunakan oleh Vietnam All Star. Vietnam All Star melawan Manchester United dalam pertandingan uji coba, pertandingan fun football, pertandingan senang-senang, pertandingan pemanasan. ASEAN All Star, saudara-saudara, bukan Vietnam All Star. Itu sudah. Jadi mereka harus tersingkir dari Bukit Jalil. Ya, aneh juga sih, saudara-saudara. Sementara yang kedua, hal menarik kedua adalah dalam pemanggilan pemain itu, saudara-saudara, tidak ada lagi pemain keturunan atau pemain apapun itulah, warisan atau apa yang waktu itu digembar-gemborkan akan dipanggil ke tim nasional Malaysia. Pemain dari Eropa ada 8 atau berapa waktu itu yang digembar-gemborkan akan dipanggil. Yang dipanggil, resmi dipanggil yang baru itu cuma 2, saudara-saudara, Hector Hevel dan Gabriel Palmero. Itu pun mereka sudah pada pemanggilan sebelumnya, mereka juga sudah dipanggil, sudah mengikuti pemusatan latihan sebelum pertandingan melawan Nepal kalau nggak salah. Sekarang mereka dipanggil lagi untuk pertandingan melawan Cape Verde dan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia melawan Vietnam. Sementara Vietnam sendiri, Vietnam All Star akan bertanding melawan Manchester United di Bukit Jalil. Ya aneh lah, saudara-saudara, aneh-aneh. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran.
Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton tetapi jangan nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Dan jangan mempermalukan diri Anda sendiri dengan komentar-komentar yang negatif, yang hate speech, yang melecehkan. Jangan. Kasihanilah orang tua Anda. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di mana? Oh ya, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!